Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek di pertemuan keempat. Oke, kita mulai aja. Jadi proyek itu apa sih? Proyek itu adalah urutan sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran yang harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Nah, di sini berarti apa itu manajemen proyek? Jadi manajemen proyek adalah penerapan dari pengetahuan, keahlian, alat, dan teknik pada suatu aktivitas proyek untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan dan harapan dari pihak yang terkait dari suatu proyek. Nah, manajemen proyek ini tuh melibatkan 3 fase, teman-teman. Ada di sini yang pertama fase perencanaan, kedua fase penentuan jadwal, dan ketiga adalah fase pengendalian, gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang perencanaan, di sini tuh fasenya meliputi tentang persiapan tujuan, penggambaran proyek, dan pengorganisasian tim. Sedangkan pada saat kita masuk ke fase selanjutnya, which is itu penentuan jadwal, kita akan berkaitan dengan orang, tentang uang, dan pasokan untuk aktivitas-aktivitas tertentu gitu. Nah, terakhir, di fase terakhir yaitu pengendalian, di sini kita akan berbicara tentang pengawasan atau mengawasi sumber daya dari biaya, kualitas, dan anggaran juga. Oke, kita mulai dari fase pertama. Di sini ada yang namanya perencanaan proyek. Jadi perencanaan proyeknya itu apa? Perencanaan proyek itu bisa kita sebut dengan kata lain adalah pengorganisasian proyek atau project organization di sini. Jadi ini tuh pengorganisasian yang dibentuk untuk memastikan bahwa proyek menerima manajemen dan perhatian yang sesuai. Jadi pengorganisasian proyek mungkin dapat berguna ketika memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Tugas pekerjaan bisa dijelaskan dengan tujuan yang spesifik dan tenggat waktu. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, tugas pekerjaan bisa dijelaskan dengan tujuan dan spesifik tenggat waktu. Nah, ini contohnya. Di sini scheduling project di sini. Dan di sini kalian bisa lihat ada schedule resources. Jadi di sini spesifik ya tujuannya ya, dan tenggat waktunya tuh ada. Dan di sini juga pekerjaan itu bersifat unik dan tidak umum bagi organisasi yang ada saat ini, gitu ya. Dan pekerjaan berisikan tugas-tugas rumit yang saling berkaitan dan memerlukan kemampuan khusus gitu. Jadi contohnya di sini adalah ini, identify team and resources, karena di sini adalah memerlukan kemampuan khusus. Jadi harus tahu kita harus bisa nih nge-identify tim kita sesuai dengan resources yang ada gitu. Nah, proyek ini bersifat sementara namun penting bagi organisasi, dan proyek mempersingkat lini di antara organisasi. Jadi kalau misalkan lihat di sini ada project 1, ada project 2 kan di sini macam-macam. Nah, ini yang namanya biasanya kalau proyek itu bersifat sementara. Tapi dia ini penting buat organisasi, tapi dia nggak masuk nih di lini sini, maksudnya di departemen yang lain gitu. Jadi istilahnya proyek ini tuh benar-benar terpisah gitu. Dan biasanya itu adalah joinan. Jadi tim yang diambil itu nggak cuma dari satu departemen aja, tapi beberapa departemen, karena di sini kita benar-benar bikin proyek baru kan di sini. Jadi kita butuh insight dari human resource, kita butuh insight dari marketing, finance, design, quality management, sampai production di sini. Nah, di sini makanya kita harus merencanakannya dulu matang-matang gitu ya. Nah, di sini tugas dari manajer proyek itu adalah memastikan bahwa semua aktivitas-aktivitas yang diperlukan sesuai dalam urutan yang benar dan tepat waktu. Jadi, istilahnya on time ya proyeknya. Dan proyek sesuai dengan anggaran keuangan. Proyek memenuhi tujuan terkait kualitas, dan orang yang ditugaskan pada proyek menerima motivasi, arahan, dan informasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya. Jadi walaupun ini sifatnya adalah tidak lama gitu ya proyek, karena proyek itu kan short term ya. Jadi kayak kalau misalnya udah selesai proyeknya, kita akan pindah lagi ke proyek yang lain, kita pindah lagi ke proyek yang lain. Nah, walaupun seperti itu, tapi tetap si pekerja yang ada di dalam proyek ini harus tetap menerima motivasi dan arahan dan informasi yang diperlukan gitu. Jadi nggak asal cuman udah ada nih briefnya tentang mau bikin proyek ini gitu, contoh aja mau bikin pabrik baru gitu, terus udah di bahasa Jawa dicoloki aja gitu, enggak gitu. Tapi
harus benar-benar si manajer proyek ini benar-benar harus kasih arahan dan informasi yang diperlukan gitu. Nah, ini ada beberapa masalah etis yang nantinya akan dihadapi oleh manajer proyek di dalam berurusan atau bekerja di proyek gitu ya. Contohnya di sini adalah penawaran hadiah dari kontraktor. Jadi yang namanya proyek itu pasti kan kita butuh namanya resources. Nah, resources ini biasanya itu kita nggak asal ambil gitu ya. Contoh aja misal kita butuh beli mesin A gitu. Kita butuh beli mesin pemotong daging. Sedangkan di luaran sana itu banyak banget merek-merek mesin yang menawarkan pemotongan daging yang berkualitas gitu kan. Mesin pemotongan daging yang berkualitas. Nah, kalau di proyek itu kita nggak bisa asal langsung tunjuk gitu, tapi ada yang namanya kita harus tender. Dalam artian di sini semua vendor-vendor itu harus mempresentasikan barang mereka gitu. Jadi kita juga punya asesor dari timnya kita, maksudnya di proyeknya kita juga punya asesor dan kita memilih vendor itu nggak asal doang gitu. Jadi benar-benar ada penilaian. Nah, makanya di sini biasanya rawan banget nih yang namanya penawaran hadiah dari kontraktor. Dan jujur saja, saya pernah juga kayak gitu. Saya diiming-imingi untuk, Bu, ayo Bu sama saya Bu, joinan nanti nanti Ibu dapat berapa persen gitu. Itu ada yang seperti itu, ya. Nah, di sini juga ada nih tekanan untuk mengubah laporan status untuk menutupi kenyataan penundaan. Nah, ini sering banget ketemu hal-hal yang kayak gini. Entah itu karena for good atau memang benar-benar kayak itu cuman untuk menutupi kesalahan individu gitu. Nah, di sini juga ada yang namanya laporan palsu untuk pembebanan waktu dan pengeluaran. Di sini akan kaitannya adalah dengan korupsi dan something like that gitu kan. Jadi makanya di sini yang namanya jadi manajer proyek itu semua vendor yang terkait itu pasti harus lewat yang namanya tender dulu. Gitu. Nah, tender ini nanti yang menentukan vendor ini tuh layak atau enggaknya gitu. Dan untuk mendukung transparansi. Nah, di sini juga kita akan ngebahas nih tentang yang namanya struktur perincian kerja. Nah, struktur perincian kerja ini tuh apa? Ini tuh kalau misalnya di bahasa Inggris ini istilahnya kalau misalnya nanti kalian udah kerja gitu ya di lingkungan kerja, kita ngomonginnya adalah WBS atau Work Breakdown Structure di sini. Nah, di sini itu menjelaskan proyek dengan membaginya ke dalam subkomponen utama atau tugas yang kemudian dibagi ke dalam komponen yang lebih detail lagi. Intinya adalah di sini itu lebih terstruktur gitu. Jadi kita tingkatnya di sini adalah pertama kita ngomongin proyeknya dulu. Kalau kita lihat dari gambar yang udah ada, ini level 1 ini adalah nama proyeknya. Jadi proyeknya di sini adalah kita mau ngedevelop Windows 8 operating system. Nah, tugas utama dalam proyeknya itu apa aja sih? Oh, ada yang namanya software design, ada yang namanya cost management plan, ada yang namanya testing gitu ya di level 2. Nah, dari situ kan kita pasti ada subtugas lagi. Nah, ini level 3 ini yang namanya adalah subtugas utama. Dan level keempat sini adalah aktivitas atau paket kerja yang harus diselesaikan di masing-masing subtugas ini. Jadi ada juga nih, mungkin nanti di sini ada defect tracking, ini juga masih ada nih aktivitas-aktivitas yang lain atau lebih detail gitu. Jadi istilahnya di sini adalah struktur perincian kerjanya. Jadi kalau misalnya nanti kalian kerja di proyek yang kayak gini, maksudnya di proyek-proyek kayak gitu, kalian akan paham gitu. Oh iya, berarti kita tuh big goals-nya atau proyekannya di sini tuh kita mau bikin develop Windows 8 operating system. Nah, ini adalah detail-detail pekerjaannya. Itu ya. Nah, di sini juga kita akan ngebahas yang namanya penentuan jadwal proyek. Jadi, penentuan jadwal proyek ini melibatkan pengurutan dan pembagian waktu ke semua aktivitas proyek. Nah, kalau misalnya kalian lihat dari sini, ini kan ada banyak banget nih aktivitas-aktivitasnya ya kan. Nah, per aktivitas ini, per subproyek ini, tugas-tugas yang ada di sini itu kita breakdown lagi untuk penentuan jadwalnya. Ya, maksudnya butuh berapa lama gitu untuk menyelesaikan si aktivitas-aktivitas ini. Contoh aja ini ada di airport ya.
Kalau misalnya kalian lihat di sini ada yang namanya baggage. Baggage ini kan kita kan ada yang loading kan, maksudnya loadingin ke pesawat. Nah, ini tuh berapa menit? Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini berarti dia akan dimulai di menit ke 25 sampai ke menit 35 gitu. Jadi total si baggage untuk loading baggage ini kita memerlukan lead time adalah 10 menit gitu. Nah, ini tuh ngebahas tentang itu gitu. Jadi di sini manajer proyek harus benar-benar memastikan gitu per aktivitas itu kita butuh berapa lama sih untuk menyelesaikannya. Nah, grafik ini semua ini yang namanya grafik ini itu kita namanya Gantt chart gitu. Jadi nanti kalian akan paham gitu kalau misalkan udah masuk kerja gitu. Coba kalian bikin ini dong Gantt chart untuk proyek ini atau aktivitas ini. Nah, itu kalian akan paham di sini. Oh iya, Bu Devin pernah ngomong nih, Gantt chart itu adalah bikin jadwal proyek gitu. Nah, ini namanya grafiknya adalah Gantt chart ya. Kayak ini tujuannya, pastilah ya kita harus tahu gitu mengidentifikasi hubungan yang lebih diutamakan di antara berbagai aktivitas. Dan di sini kita juga akan membantu lebih baik penggunaan orang, uang, dan sumber daya material yang mengidentifikasi kemacetan utama dalam proyek gitu kan. Jadi ketika kamu sama aja jatuhnya kayak kalau misalnya kamu mau pergi beli tiket gitu kan dari Semarang ke Jakarta dengan waktunya kalau naik kereta adalah misal 6 jam, sedangkan kamu kalau naik bis itu bisa lebih lama gitu. Atau misal kamu pakai pesawat bisa cuman 1 jam 45 menit atau 45 menit aja gitu. Nah, ini kan tergantung ketika kamu udah tahu berapa durasi pilihan tugas kalian atau proyek-proyek kalian akan paham gitu. Kalian mau memilih yang mana, efisien yang mana, butuh berapa, kayak gitu-gitunya. Jadi sama aja bentuknya kayak gitu ya. Nah, next step-nya adalah kita namanya pengendalian proyek di sini. Nah, ketika kita ngomongin pengendalian proyek di sini itu akan menghasilkan beberapa laporan. Contohnya kayak perincian biaya untuk detail masing-masing tugas atau kurva total program buruh. Maksudnya di sini adalah total per aktivitas itu kita membutuhkan berapa orang gitu. Dan di sini tabel distribusi biaya juga untuk aktivitas ini, pembayaran vendor ini, untuk pembayaran gaji, untuk pembayaran makan, untuk pembayaran tunjangan, reimburse dan lain-lain itu berapa. Nah, di situ nanti juga di pengendalian proyek kita akan membahas juga yang namanya laporan rangkuman biaya dan jam fungsional. Jadi, untuk aktivitas ini benar nggak sih estimasi kita tuh sebenarnya itu 10 menit. Nah, cuman di lapangan ternyata tuh 15 menit, ada yang sampai 20 menit. Nah, ini kita bisa cek gitu, whether perhitungan kita secara kalkulasi plan kita pertama itu salah atau sebenarnya pekerjanya kita yang lelet gitu. Nah, kalau misalnya pekerjanya kita yang lelet, kita kan tahu kenapa gitu. Oh, mungkin ternyata kepanasan di lapangan gitu kan. Nggak ada angin, panas-panas. Oke, kita bisa kasih mereka tempat rest area, maksudnya untuk mereka istirahat di lunch time atau coffee break itu yang ber-AC gitu. Jadi mereka istilahnya produktivitasnya akan tinggi lagi gitu contohnya ya. Atau di sini juga kita akan ngebahas laporan tentang peramalan bahan mentah, pengeluaran, laporan varian, analisis waktu, dan status kerja. Status kerja di sini maksudnya untuk aktivitas ini kayaknya kita delay deh 5 hari atau misalnya on time atau misalnya belum mulai sama sekali kayak gitu. Nah, di teknik manajemen proyek ini kita pakai 2 teknik di sini. Ada yang namanya PERT dan ada yang namanya CPM di sini. Nah, yang pertama PERT itu adalah program evaluation and review teknik gitu. Nah, teknik tinjau ulang atau evaluasi program ini adalah sebuah teknik manajemen proyek yang menggunakan 3 waktu estimasi untuk masing-masing aktivitas. Gitu. Nah, sedangkan untuk critical path method ini adalah metode jalur kritis. Ini tuh teknik metode manajemen proyek yang hanya menggunakan 1 faktor per aktivitas gitu. Istilahnya cuma waktu aja gitu, waktunya cuma yaudah lead time-nya misal aktivitas saya membuat merebus mie gitu kan 3 menit gitu, harus merebus airnya tuh selama 3 menit gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita ngomongin part untuk bikin mie itu untuk merebus air itu kita ngitungnya nggak cuma 3 menit doang
airnya sampai mendidih, enggak, tapi ada 1 menit untuk mempersiapkan kompornya, misal 1 menit untuk nyekrekin si kompornya untuk apinya keluar, baru nanti di situ kita tambahin air, baru airnya mendidih, jadi total adalah misal sekitar 5 menit gitu. Nah, kayak gitu bedanya ya. Jadi kalau misalnya critical path method ini kita cuma ngomongin metode jalur kritis dan kita cuma butuh 1 faktor aja. Tapi kalau misalnya di PERT kita punya 3 waktu estimasi masing-masing aktivitas gitu. Nah, ini keduanya ini PERT sama CPM itu punya 6 langkah dasar. Satunya adalah pertama menentukan proyek dan menyiapkan struktur perincian kerja. Ini kan yang tadi sudah dibahas di awal. Kalau misalnya manajemen proyek itu ada 3 fase dan satunya adalah ini. Dia harus namanya perencanaan kan. Nah, habis itu mengembangkan nih hubungan antar aktivitas gitu, mana yang didahuluin, mana yang enggak. Dan ketiga adalah menggambarkan jaringan yang menghubungkan semua aktivitas. Jadi ketika kamu sudah tahu nih, misal aktivitas A itu startnya, nah aktivitas B adalah nunggu si aktivitas A ini selesai gitu. Contohnya kayak kalian mau bikin mie gitu kan. Kalian kan yang pertama kali kalian siapkan adalah kalian merebus airnya dulu. Jadi mie itu nggak akan langsung jadi kan, ketika si airnya ini belum mendidih. Kalau misalkan cuma ngerebus di air biasa, maksudnya air yang nggak mendidih kan nggak jadi mie gitu kan. Jadi kalian harus menyelesaikan satu aktivitas dulu, baru kalian bisa lanjut ke aktivitas yang lain gitu. Sampai ke end goals-nya kalian tuh aktivitasnya mau apa. Dan lalu di sini kalian menentukan waktunya, estimasi biaya juga, menghitung jalur waktu terpanjang yang kita sebut adalah jalur kritis. Jadi ketika kita ngomongin CPM, kita menghitung jalur waktu terpanjang gitu. Kenapa Bu terpanjang? Karena ini adalah istilahnya adalah maksimum kapasitinya kita, maksimum lead time-nya kita gitu. Memang kalau yang kita ngomongin proyek itu sebisa mungkin maunya kan vendor itu atau stakeholder itu kan maunya secepat mungkin jadi kan proyek itu. Nah, tapi kita juga paham gitu kalau kita sudah masuk ke dunia real world gitu, terkadang planning kita itu bisa berubah gitu waktunya. Kita yang estimasinya tadinya 15 hari bisa sampai 20 hari gitu kan. Bisa idle time-nya bisa panjangnya lagi tuh ada tambahannya 5 hari lagi gitu kan. Nah, ini kenapa kita pakai CPM? Jadi kita ngitungnya itu udah bener-bener yang paling full istilahnya. Paling lamanya tuh aktivitas ini atau proyek ini tuh selesai berapa hari gitu. Jadi semisal tadi saya contohin harusnya 15 hari tapi ternyata keadaan itu yang benar 20 hari. Jadi kita hasil dari CPM itu ya 20 hari itu gitu. Itu maksimumnya kita gitu. Nah, habis itu kalian menggunakan jaringan ini untuk membantu merencanakan, menentukan jadwal, mengawasi dan mengendalikan proyek. Oke, kita langsung aja ya. Jadi ketika kita ngomongin tadi kan di sini kan kita ngebahas ada yang namanya menggambarkan jaringan gitu. Nah, maksudnya jaringan ini apa sih, Bu? Nah, kita next. Nah, ketika kita ngomongin jaringan sini ada 2 pendekatan di mana kita pakai AON dan kita pakai AOA gitu. Nah, AON ini adalah sebuah diagram jaringan di mana titik simpul atau nodes itu menandakan aktivitas. Tapi kalau yang AOA, arrow-nya atau tanda panahnya itu yang menandakan aktivitas. Nah, biasanya yang sering dipakai di dunia kerja itu kita pakainya AON. Karena apa? Karena lebih simpel dan istilahnya kalau misalnya aktivitasnya itu banyak, jadi itu nggak yang ribet gitu loh bacanya. Nah, ini contohnya kayak gini. Nih, saya liatin ya. Nah, ini perbedaan dari AON, di sini AON dan di sini ada AOA ya. Kalau misalnya kalian dilihat di sini activity-nya, nah nodes itu. Titik ini itu adalah menandakan aktivitas. Tapi kalau yang AOA, arrow atau tanda panahnya ini tuh yang menandakan aktivitas gitu. Jadi bukan kalau di sini yang merupakan aktivitas tuh titik, tapi kalau buletannya, tapi kalau di sini itu adalah tanda panah. Sebenarnya perbedaannya cuma itu. Istilahnya kamu mau gambarnya, mau menginterpretasikannya mau pakai notes atau mau pakai arrow gitu, mau pakai titik atau mau pakai tanda panah gitu.
Nah, ini contoh penggunaan CPM ya, Critical Path Method. Jadi di sini kita tahu, oh kita ada yang namanya proyek Milwaukee Paper Manufacturing. Nah, aktivitasnya apa? Aktivitasnya kita lihat di sini ada A sampai H. Deskripsinya untuk aktivitas A adalah membangun komponen internal dan selanjutnya. Nah, pendahulu langsung ini adalah, jadi gini, kalau misalnya ini titik gini, berarti A sama B ini adalah start. Jadi, untuk memulai sebuah aktivitas dalam proyek itu, kita harus melakukan aktivitas A sama B dulu gitu. Karena apa? Karena aktivitas C, kalau kalian lihat di sini, pendahulu langsungnya ada aktivitas A. Berarti aktivitas C tidak bisa dilakukan ketika aktivitas A tidak dilakukan gitu. Atau gampangnya adalah kita ngelakuin aktivitas C itu setelah kita ngelakuin aktivitas A. Berarti kalau misalnya kita gambarin dalam bentuk notes gitu ya, AON, berarti gini, aktivitas A ini, nah gini. Jadi setelah aktivitas A selesai, akan dilanjutkan aktivitas C gitu. Ya, dilihat ya, kayak gini ya. Misal contoh ini, kita lagi D. D itu pendahulu langsungnya A sama B. Nah, berarti gambarnya kayak gini. Nah, ini A, ini B, ya kan? Karena kan dia di sini start ya, A sama B ya. Nah, D ini akan dimulai ketika aktivitas A sama B selesai. Nah, berarti gini dong. Nah, D. Kalau misalnya di sini ada C, berarti ini C gitu. Ya, maksudnya kayak gitu ya. Nah, ini jawabannya. Ya, kalau misalnya kita ngomongin dalam metode AON. Tapi kalau misalnya kita ngomongin dalam metode AOA, nah ini kalian lihat sendiri. Ini kan arrow ini adalah aktivitasnya kan. Nah, jadi per kalian bikin arrow tuh kalian tulis ini si build internal komponen per deskripsinya gitu, ini C, ini F. Jadi kayak kelihatan lebih apa ya, maksudnya tuh lebih ramai aja gitu. Akan lebih gampang kalau misalnya kita ngeliatnya kayak gini aja, kita akan tahu, oh iya, berarti C itu dilakukan ketika A sudah selesai. Habis itu D dilakukan ketika A sama B udah selesai kayak gitu. Jadi kalau preference saya dan selama saya di dunia kerja, saya seringnya pakainya ini AON ya, ketimbang AOA, karena lebih ribet aja. Kalau AOA tuh ngeliatnya lebih rame aja gitu, kayak lebih bingung aja sih saya antara si A 1 sama 2 ini kan kayak apa ya namanya ya, bikin bingung aja gitu. Tapi ini kembali lagi ya nanti ya, kalau misalnya kalian udah di apa namanya tempat kerja gitu kan. Nah, di sini lalu kalian harus ngapain sih? Kalian harus menentukan jadwal proyeknya. Nah, ketika kita ngomongin menentukan jadwal proyek, kita di sini akan ada istilah-istilah yang harus kalian pahami ya di sini. Jadi di sini ada yang namanya analisis jalur kritis atau critical path analysis. Ini adalah sebuah proses yang membantu menentukan sebuah jadwal proyek in total berapa lama. Nah, ketika kita mau ngomongin berapa periodenya, cara kita ngitung CPM-nya ini, kita akan ngomongin yang namanya IS, IF, LS, dan LF. Gitu. Ini apa sih? IS itu adalah earliest start, yaitu permulaan paling awal, waktu awal di mana sebuah aktivitas bisa dimulai. Asumsikan semua aktivitas pendahulunya telah selesai. Nah, sedangkan IF itu apa? IF adalah earliest finish atau penyelesaian paling awal. Jadi waktu paling awal sebuah aktivitas bisa diselesaikan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin yang tadi saya bilang maksimumnya gitu. Nah, ini kita ngomonginnya adalah minimumnya, minimum waktu yang bisa kita tempuh untuk menyelesaikan sebuah proyek. Nah, kalau misalnya kita ngomongin LS dan LV, di sini kita ngomonginnya maksimumnya. Kenapa? Karena di sini adalah kita ngomongin permulaan paling akhir dan penyelesaian paling akhir. Nah, Bu masih bingung Bu, ini maksudnya kayak gimana? Oke, kita next slide aja supaya kalian lebih paham. Nah, ini adalah detailnya. Jadi nanti kalian kalau misalnya ini kan dalam bentuk AON ya.
Kenapa saya bilang AON sering banyak dipakai? Karena ini gitu, karena akan lebih gampang aja kalau misalnya kalian mau ngitung untuk lead time-nya gitu. Si project ini tuh bakal selesai kalau misalnya kita aktivitasnya pakai dari mana sampai mana gitu kan. Nah, ini adalah simbolnya, ini durasi aktivitasnya di sini. Nah, ini adalah IS dan di sini IF, di sini LS dan di sini LF gitu. Jadi di sini kita ngomonginnya yang paling atas kita ngomongnya earliest. Nah, yang di sini kita ngomongnya adalah the longest gitu kan, yang paling lama gitu. Ini paling cepat dan ini ngomongin paling lama gitu. Nah, contohnya ini sama ya bentuknya, case-nya adalah sama dan di sini kita ngomongin ada waktu dan minggu, waktunya. Jadi lead time untuk menyelesaikan aktivitas A ini adalah 2 minggu, aktivitas B 3 minggu, aktivitas C adalah 2 minggu, D 4 minggu, dan seterusnya sampai aktivitas H butuh waktu 2 minggu gitu. Nah, kita coba nih bikin. Ini kan tadi ya gambar dari jaringannya gitu. Nah, sekarang kita mau ngitung nih untuk IF dan IS-nya gitu ya. Supaya kalian nggak lupa, saya gambarin di sini ya. Saya bagi di sini. Ini di sini kita ngomongin IS, di sini kita ngomongin IF, ini kita ngomongin LS, ini ngomongin LV. Ya. Nah, tadi kan IS itu adalah earliest start, sedangkan IF ada earliest finish. Jadi pertama kali yang kalian hitung adalah startnya dulu. Start pasti kan dimulai dari angka 0 ya di sini ya. Ini tadi adalah durasi kan, durasi ya. Di sini activity duration nih kita lihat. Nah, ini aktivitas A, ini aktivitas B. Ya. Kalau misalnya kita lihat sebelumnya dari penjelasan di sini, kita lihat aktivitas A itu memerlukan tenggat waktu 2 minggu dan B adalah 3 minggu. Oke. Kita tulis di sini. Butuhnya 2 minggu untuk A, B butuhnya 3 minggu gitu ya. Nah, cara ngitung IS dan IF-nya itu seperti apa? Jadi kalau misalnya kita ngomongin CPM atau Critical Path Method ini, yang kita lakuin pertama yang kita hitung adalah IS dan IF dulu. Nah, itu dimulainya dari sini. Dari yang paling kiri sampai ke paling kanan gitu. Cara menghitung IS sama IF. Nah, oke, kita mulai aja. Nah, IS di sini untuk awalan pertama kali pasti 0 gitu ya. Pasti 0 di sini. Nah, untuk IF-nya adalah IS ditambah durasinya. Berarti kita tulis di sini 2 ya. Sama B juga gitu. IF-nya berarti 0 ditambah 3. Berarti di sini 3 gitu. Nah, berdasarkan informasi yang kita dapat tadi adalah aktivitas C akan dimulai ketika aktivitas A selesai dan aktivitas D akan dimulai ketika aktivitas A dan aktivitas B selesai. Nah, cara ngitungnya untuk aktivitas C dan D ini gimana, Bu? Nah, caranya gini. IS itu adalah IF dari nodes sebelumnya, dari aktivitas sebelumnya. Oke, jadi kalau misalnya kalian di sini lihat 2 ini dapatnya dari mana? Dari IS-nya A. Ya. Sama di sini berarti. IF-nya C berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Gitu ya. Di sini paham ya? Nah, bedanya kalau misalnya kalian lihat di sini aktivitasnya. Nah, penentuannya gimana, Bu? Kalau misalnya IS-nya D ini adalah IF-nya A dan IF-nya B. Ini kan ada 2 angka nih, 2 sama 3. Nah, kita pilih yang mana, Bu? Nah, kalau misalnya case-nya kita ngitung earliest, kita pilih yang maksimumnya. Paling gedenya mana antara 2 sama 3 ini? Paling gedenya 3 dong. Berarti kamu tulis di sini 3 gitu. 3 tambah 4, 7. 4-nya dari mana, Bu? Nah, 4-nya dapat dari mana? Dari sini. Ya kan waktunya, durasinya. Gitu ya.
Jadi udah paham di sini kita udah dapat nih 2 tambah 2 4, 3 tambah 4 7. Oke, kita lanjut ke aktivitas selanjutnya, which is itu G. Oke, dia nggak bisa ditentuin dulu nih IS-nya. Kenapa? Karena kita harus ngitung IS-nya E dulu. Oke, kita lanjut dulu yang ke aktivitas C. C di sini berarti, oh bisa dong langsung ketemu untuk IS-nya aktivitas F dan E. Kita tulis 4 di sini. Sama, kita juga tulis 4 kan, karena di sini adalah IF-nya dari si C, ya kan? Nah, kita tambahin 4 tambah 3, 7, 4 tambah 4, 8. Nah, untuk aktivitas G berarti kita cara nentuinnya gimana? Paling gede, IF paling gede, which is 8, gitu. Kita taruh. 8 tambah 5, 13. 4 tambah 3, 7. Oke, berarti H gimana cara menentukan IS-nya? Yang paling gede antara 13 sama 7, which is 13. Oke. 13 tambah 2, 15. Nah, udah nih, selesai. Kalian udah dapet nih untuk perhitungan IS sama IF-nya. Nah, next-nya adalah kita ngitung untuk longest-nya, LS sama LF gitu kan. Kalau misalnya tadi kita ngitung IS itu dari kiri ke kanan, nah beda dengan longest. Kita ngitungnya dari kanan dulu, baru ke kiri. Gitu. Nah, kita mulai aja. Nah, di sini. Jadi di sini itu pertama kali yang kalian hitung adalah LF-nya dulu. LF di sini itu adalah sama dengan IF-nya di sini, ya. Jadi kalau misalnya di sini adalah LF-nya 15, IF-nya 15, berarti LF-nya 15. Nah, caranya gimana? Kalau kita ngomongin longest, berarti kita kurangin. Kalau kita ngomongin IF, kita ngomongin earliest, kita tambah. Tapi kalau misalnya kita ngomongin longest, kita kurangin. Gitu. Jadi 15 dikurangin durasinya 2, 13. Ya. Nah, ini sama perhitungannya kayak yang caranya sama kayak yang earliest tadi. Berarti kita tulis di sini LV itu sama dengan LS dari notes sebelumnya. Ya. Jadi berarti kalau misalnya kalian lihat di sini LS-nya adalah 13. Kalau misalnya kalian lupa, saya gambarin dulu. IS, IF, LS, LF. Gitu ya. 13 kita taruh 13 di sini. 13 kurangi 3 10. Oke. 13 kurangin 5 8. Nah, udah dapat nih. Oke, kita bisa lanjut nih ke aktivitas yang C. Berarti di sini kalian lihat. Loh, Bu, C ini cara perhitungan di sini kita ada 2 aktivitas, Bu. Sebelumnya ada F sama E. Sama berarti. Karena di sini adalah berarti kan kita ngitung dulu kan berarti kita ngitung yang E dulu. Nah, E ini kita bisa hitung kalau misalnya kita udah dapat si LS di sini gitu kan. Kita tulis 8 di sini, 8 di sini. 8 kurangi 4, 4. 8 kurangi 4, 4. Oke. Nah, kalau kita ngomongin longest, yang kita cari adalah apa? Yang minimal, yang paling kecil. Berarti 4 sama 10, yang paling kecil berapa? 4. Jadi kita masukin di sini 4. 4 kurangi 2, 2. Oke? Paham ya sampai sini ya? Nah, di sini juga 8 kurangi 4, 4. Oke. Nah, kita lihat nih di sini. A ini dari aktivitas D sama C. Berarti ada 4 sama 2. Paling kecil apa? 2. Oke, kita taruh di sini 2. 2 kurangi 2, 0. Oke, nah kita lanjut di sini. Karena ini nggak ada ini, ya kita langsung aja ya 4 di sini 4 gitu. 4 kurangi 3 1 gitu ya. Dan di sini pasti di sini 0 karena 0 sama 1 yang paling kecil 0 ya kan. Jadi kita taruh di sini 0. 0 kurangi 0 0 gitu. Jadi ini udah selesai nih untuk perhitungan IS, IF, LS dan LF. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kalian ngitung slack. Slack itu cara ngitungnya gimana, Bu? Slack itu cara ngitungnya adalah dari LS dikurangi IS. Gitu.
Ya, kalau misalnya kalian lihat di sini berarti slacknya di sini 1 kurangi 0 1, 0 kurangi 0 0. Dan di sini 0, dan di sini 0, di sini 1, di sini 0, di sini 0, di sini 6. Nah, fungsinya kita ngitung fungsinya kita ngitung slack itu apa? Kita akan mencari CPM-nya, jalur kritisnya. Jalur kritis yang kita ambil adalah yang slack-nya 0. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, berarti kita mulai kan dari start ya. Kita mulai dari start, berarti slack-nya yang 0 mana? Ini kan A. Nah, berarti kita jalannya ke sini. Oke, kita mulai dari aktivitas A. Aktivitas A kita lihat di sini. Slack-nya di sini 0, sedangkan di sini 1. Ya, kita pilih yang ini dong. Oke, kita pilih jalur yang ini. Kita lihat lagi nih, ini 6, ini 0. Kita ambil yang ini dong, 0. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita cari yang 0, ya. Nah, langsung kita cari di sini, ini 0, ya. Baru kita cari di sini. Nah, ini yang saya merah-merahin ini adalah CPM-nya. Berarti dari aktivitas A, kita ke aktivitas C, ke aktivitas E, ke aktivitas B, ke aktivitas H, itu kita membutuhkan waktu 15 hari. Itu. Nah, ini kita lihat ya. Sama kan yang tadi saya gambar? Oh, sama. Gitu ya teman-teman, kalau kita ngomongin CPM di sini. Jadi kita milih slack yang paling rendah atau 0 gitu. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang PERT gitu ya. PERT di sini tadi kan ada banyak aktivitas gitu kan, banyak faktor, ada 3 faktor. Nah, itu faktornya apa aja sih Bu? Nah, ini loh maksudnya. Ada A, ada M, dan ada B di sini. Nah, A ini apa? A itu adalah waktu optimis gitu. Istilahnya waktu yang akan diambil oleh suatu aktivitas jika segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana. Dan kita di sini juga ngebahas, kita juga menghitungkan waktu pesimis. Pesimis ini adalah ketika kondisi kurang menguntungkan gitu. Kalau yang tadi A itu adalah optimis sesuai dengan rencana, yang B ini yang kurang menguntungkan. Sedangkan yang M adalah waktu yang paling mungkin gitu. Istilahnya kita ngomong yang paling realistik gitu. Beda kan tadi kalau misalnya kita ngomongin CPM, kita CPM cuma ngomonginnya adalah totalnya aja, earliest-nya aja. Earliest sama longest aja gitu. Istilahnya kita ngomonginnya satu waktu gitu. Satu faktor gitu. Sedangkan kalau di PERT kita ngomongin 3 estimasi waktu ini gitu. Kita ngomongin juga, kita hitung untuk waktu optimisnya, kita hitung juga waktu pesimisnya, dan kita hitung waktu yang paling mungkin kayak gitu. Nah, rumusnya apa Bu? Rumusnya adalah seperti ini. Jadi yang pertama kali kalian hitung adalah waktu aktivitas yang diharapkan itu take. Tapi varian dari waktu yang penyelesaian aktivitas itu kita pakai rumus yang V ini. Gitu. Nah, ini contohnya. Ini soalnya, ini secara istilahnya cuma satu aktivitas aja ya. Jadi ada waktu paling optimisnya sekian, waktu paling tidak optimisnya sekian, dan ini adalah paling realistiknya sekian gitu untuk satu aktivitas ini. Jadi kalian bisa lihat di sini untuk waktu yang diharapkan untuk menyelesaikan si proyek ini atau aktivitas satu ini adalah 3 minggu gitu. Sedangkan variannya adalah 1,78 gitu. Nah, ini contohnya kalau misalnya aktivitasnya itu banyak gitu. Nah, ini kalian bisa cek semua di sini. Untuk expected-nya berarti untuk activity A, kita perhitungannya yang kita pakai berarti ini 2, yang B adalah 3. Karena kita sudah menghitung tadi ini expected time yang T ini, kita menghitung untuk si yang paling optimistik, kita hitung juga yang pessimistic, dan kita hitung juga yang most likely gitu. Dan ini variance-nya kayak gitu. Ya, ini cuman contoh aja, tapi ini nggak terlalu bukan nggak terlalu penting ya, tapi ini kalian pelajarin aja sendiri untuk probabilitas. Tapi biasanya kita nggak ngebahas ini sih, jarang banget di dunia kerja kita nggak ngebahas itu. Nah, ini adalah trade-off dan mempersingkat biaya waktu proyek. Jadi untuk proses yang diperpendek durasinya dengan cara yang paling murah
disebut dengan mempersingkat atau crashing, memperpendek waktu aktivitas kerja dalam sebuah jaringan kerja untuk mengurangi waktu pada jalur kritis sehingga total waktu penyelesaian menjadi berkurang gitu. Nah, faktornya adalah untuk kalian bisa mempersingkat biaya waktu itu pertama, jumlah di mana sebuah aktivitas dipercepat itu dimungkinkan. Kedua, jika dilakukan, durasi aktivitas yang diperpendek akan memungkinkan kita untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan tenggat waktu dan biaya total dari mempersingkat sebuah proyek semurah mungkin, gitu ya. Nah, tahapannya kayak apa nih untuk mempersingkat proyek? Jadi, kalian bisa hitung biaya singkat per minggu untuk masing-masing aktivitas dalam jaringan kerja. Kalian hitung juga biaya singkat per periodenya, itu rumusnya seperti ini. Dan habis itu menggunakan waktu aktivitas saat ini dan temukan jalur kritis dalam jaringan proyek, lalu identifikasi aktivitas-aktivitas kritisnya. Jika terdapat satu jalur kritis, kemudian pilih aktivitas pada jalur kritis ini yang masih bisa dipersingkat. Atau B, memiliki biaya singkat per periode paling kecil, baru habis itu kalian bisa perbarui semua aktivitas gitu. Nah, contohnya ini seperti apa? Contohnya yang dimaksud itu adalah kalau misalnya kita ngomongin CPM di sini ya. Nah, ini tuh jalur-jalur yang kritis gitu. Dan kita bisa selesaiin, jadi istilahnya ketika kalian mau memperhemat, itu berarti antara di aktivitas A, C, E, G. Nah, ini yang kalian persingkat gitu. Maksudnya tuh. Nah, wait, kita lanjut. Nah, ini keunggulannya kita pakai PERT sama CPM. Jadi sangat berguna ketika kita menentukan jadwal dan mengendalikan proyek yang besar gitu. Karena kita tahu kan kalau misalnya kita pakai CPM tadi kita bisa kendaliin gitu. Kalau jalur kritisnya itu ada di aktivitas A, C, dan apa tadi, ya kan gitu. Dan itu waktunya adalah 15 minggu gitu. Maksimumnya kita harus bisa selesai gitu. Kalau misalnya benar-benar telat banget itu tuh ya udah 15 minggu itu gitu. Dan kalau misalnya mau dipersingkat berarti aktivitas-aktivitas tadi itu yang masuk ke jalur kritis itu yang bisa kita persingkat gitu. Nah, lalu apalagi keunggulannya? Konsep yang langsung dan secara matematis, tidak sulit. Ini perhitungannya simpel banget gitu. Dan jaringan grafiknya membantu menekan hubungan di antara aktivitas proyek. Lalu ada juga keuntungannya analisis jalur kritis atau CPM dan waktu perpanjangan membantu menentukan aktivitas-aktivitas yang perlu diperhatikan lebih dekat gitu ya. Yang tadi itu yang kita pilih slack yang 0 itu berarti benar-benar aktivitas itu harus kita cermati benar-benar, harus kita kendalikan gitu. Nah, di sini dapat diterapkan di berbagai proyek gitu. Jadi kita bisa berguna juga untuk bukan hanya jadwal tapi juga biaya karena kan semakin lama proyek itu selesai berarti semakin banyak biaya yang kita keluarkan juga kan karena kan kita ngitung gaji orang yang kerja di proyekan itu kan per jam atau misal per hari gitu kan atau misal per bulan gitu. Nah, kalau misalnya lebih dari waktu yang kita tentukan itu kan berarti kan menambah kos lagi kan kayak gitu. Jadi kenapa sih PERT sama CPM ini tuh berguna? Nah, ini ada batasan-batasan kalau misalnya kalian menggunakan PERT sama CPM gitu. Aktivitas proyek harus benar-benar dijelaskan, bersifat independen dan stabil dalam hal hubungannya gitu ya. Jadi benar-benar si jaringan-jaringan tadi itu yang aktivitas-aktivitas yang tadi kita udah bahas itu benar-benar bersifatnya independen gitu dan stabil gitu. Jadi nggak akan ada yang namanya istilahnya perubahan tiba-tiba kalau misalnya ada eksternal atau perubahan internal itu tidak akan berubah gitu. Istilahnya benar-benar ya pakem aktivitasnya yaitu gitu dari A ke B, B ke C, D ke F gitu-gitu. Nah, hubungan yang ada sebelumnya harus spesifik dan ada dalam jaringan yang sama gitu. Jadi nggak boleh tuh misalnya kalian mau bikin mie sama kalian mau goreng telur gitu. Misalnya kalian kan mau bikin mie misal add-ons-nya kalian mau nambahin telur, itu kan dua aktivitas yang berbeda, dua proyek yang berbeda kan antara kamu bikin mie dan kamu bikin telur gitu. Jadi istilahnya
yang bisa kita pakai atau yang bisa kita hitung pakai PERT sama CPM itu yang satu proyek gitu, yang satu jaringan gitu. Jadi kita nggak bisa langsung kita ngitung juga dari bikin rebus air terus kita bikin mie gitu, bikin telur gitu, enggak gitu ya. Nah, estimasi waktu cenderung menjadi subjektif dan dipalsukan oleh manajer yang takut akan bahaya menjadi terlalu optimis dan tidak cukup pesimis gitu. Nah, maksudnya apa Bu? Ini yang tadi saya bilang gitu, yang istilahnya pemalsuan dokumen. Contoh aja. Jadi kalau misalnya kalian bekerja di operation gitu ya, di produksi, semua aktivitas itu harus kalian hitung gitu. Bener-bener secara real, yang tadi kalau misalnya kita ngomongin PERT itu kan ada 3 aktivitas kan, ada waktu yang optimis, ada waktu yang pesimis, ada yang waktu yang realistik. Nah, itu kita hitung, bener-bener kita hitung. Kalau misalnya contoh saya dulu waktu kerja, misal proses untuk pemotongan baja gitu kan selama satu periode gitu, satu periode gulungan baja itu kita membutuhkan waktu berapa. Nah, sampai si pekerjanya itu ke toilet berapa kali, berapa lama itu kita hitung gitu. Jadi benar-benar itu secara pesimistik kan, karena itu kan kita ngitungnya siapa tahu si pekerjanya kita itu lelet, atau misalnya mereka sering banget ke kamar mandi, atau misalnya mereka sering tiba-tiba break gitu kan. Nah itu waktu-waktu kayak gitu tuh kita harus hitung gitu. Jadi benar-benar kalian harus ngitung waktunya gitu secara realistik gitu. Mungkin ada yang pekerja A yang menyelesaikannya waktunya cuma 5 menit, tapi ada juga yang pekerja B itu sampai 7 menit sampai 10 menitan. Nah, itu nggak masalah, kalian harus tetap hitung gitu. Karena nantinya ini akan menjadi bahan dasar kalian perhitungan waktu gitu. Lalu di sini terdapat bahaya yang tidak dapat terpisahkan dari menempatkan terlalu banyak penekanan pada jalur terpanjang atau kritis. Jalur yang hampir kritis perlu untuk diawasi secara ketat pula gitu. Jadi batasannya kalau misalnya benar-benar sih salah satu aktivitasnya itu benar-benar kritis ya, itu kita nggak bisa sih, maksudnya kita nggak bisa yang pakai PERT atau CPM ini gitu, karena kita udah benar-benar harus ngawasin itu secara ketat gitu, istilahnya kayak benar-benar 5 menit ya harus 5 menit gitu istilahnya. Ada beberapa aktivitas yang kayak gitu, kayak nggak boleh lebih dari 5 menit, nggak boleh lebih dari 3 menit, atau kayak gimana-gimana gitu. Nah, itu semua kita bisa bikin ketika kita sudah dapat data-datanya gitu ya. Nah, itu sekian dulu tentang manajemen proyek. Selanjutnya